Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syarril anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Dr. Samson Fajar M. Sosi selaku dosen mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah, serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan supaya kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada hari ini, saya Anissa Destiana sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi. Diskusi yang kita bicarakan mengenai ibadah ma'aliyah. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Jihan Setianingrum NPM 2131001. Saya sendiri Anisya Destiana NPM 2131009 dan Oki Nurjana NPM 2131003. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan mengucap basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu penyajian materi. Kepada yang akan menyampaikan materi, saya persilahkan. Di sini saya akan membacakan pengertian ibadah maliyah atau ibadah harta. Ibadah maliyah atau harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Amal jariyah disebut sebagai suatu amalan atau perbuatan yang berbuah pahala tanpa terputus. Tentunya amalan ini merupakan amalan-amalan baik yang sengaja diperbuat untuk semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliyah, manusia tidak akan pernah terlepas dari harta karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk mengabadikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dengan harta ini disebut dengan ibadah maliyah. Dalam ibadah maliyah atau harta ada 3 istilah bisa digunakan. Ketiga istilah tersebut antara lain zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 110, artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Infak merupakan istilah ibadah harta yang hukumnya wajib tetapi ketentuannya tidak dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Sedekah adalah sebutan untuk ibadah dan harta yang hukumnya sunnah. Hanya ada 2 hukum dalam ibadah maliyah ini, yaitu wajib dan sunnah. Ibadah maliyah dibagi menjadi 9. Baik, di sini saya akan membacakan dalil Al-Qur'annya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan dan berbuat kebaikan. Adapun surat lainnya yaitu mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan adalah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 215. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang kamu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepada dengan lipat ganda yang banyak.
dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya, dan kamulah dikembalikannya. Pengertian zakat. Zakat merupakan ibadah maliyah dan istimiyah, yakni ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai perkembangan umat manusia. Ahli fikih membagi zakat menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki dan wanita, budak atau merdeka. Zakat fitrah itu wajib atas setiap umat muslim yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam sebanyak 1 syah. 1 syah yaitu untuk ukuran Indonesia kira-kira 3,5 liter dari makanan bersama keluarganya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang ketentuan zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa zakat harta itu terbagi menjadi 4 kualifikasi. Kualifikasi yang pertama yaitu tanaman-tanaman dan buah-buahan. Kualifikasi yang kedua dari hewan ternak. Kualifikasi yang ketiga dari emas dan perak. Kualifikasi yang keempat terdiri dari harta perdagangan. Sedangkan rizkat atau harta temuan sifatnya insidental atau sewaktu-waktu. Berdasarkan sumber-sumber zakat yang didapat, maka ada beberapa jenis sumber harta yang dapat dijadikan jenis-jenis zakat. Berdasarkan sumber tersebut, antara lain berupa zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat menyurat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi atau properti, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, zakat sarang burung walet, zakat ikan hias, dan sektor lainnya. Zakat rumah tangga modern. Ketentuan tentang sumber harta yang dapat dijadikan objek zakat di atas merupakan hasil perkembangan dari perekonomian Islam yang cukup baik di berbagai sektor. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan dalam pemberian sumbangan kepada perekonomian negara. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang cukup penting bagi sumber zakat. Materi selanjutnya tentang pengertian sodako. Sodako adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir yang membutuhkan ataupun pihak-pihak yang berhak menerima sodako tanpa disertai imbalan. Sodako atau dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Kalau zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, sedangkan infak tadi adalah dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Kalau zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, sedangkan infak tadi adalah mengeluarkan harta yang sukarela dilakukan seseorang. Sodako yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sodako yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sodako yang sunnah disebut dengan kata sodako itu sendiri. Sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika
zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan ternak, dan lain-lain, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagaimana disebut, bisa juga dengan apapun yang dimiliki. Bahkan dengan wajah yang sumringah dan senyuman pun bisa bernilai sedekah. Keseluruhan kebaikan itu sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Wajah yang sumringah itu sedekah. Hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyepelekan kebaikan sedikit pun, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Hadis riwayat Muslim. Senyum itu sedekah. Senyumanmu terhadap wajah saudaramu bernilai sedekah untukmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi jangan lupa senyum, karena senyum itu sedekah. Pengertian infak. Infak berasal dari nafkah yang berarti telah lewat berlalu, habis mengeluarkan isi menghabiskan miliknya atau berbelanja. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran waktu dan mustahil jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran atau penurunannya sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la yabghi fihi wala khullatul wala syafa'at wala kafirun lahumud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olgi Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fidyah. Fidyah dalam bahasa Arab, fida, yang artinya penebus, tebusan, pengganti, berupa makanan pokok atau keperluan pokok lainnya yang ada di negerinya atau yang di tempat tinggalinya. Misalnya, kita tinggal di Indonesia. Tempat tinggal kita di Indonesia ini makanan pokoknya yaitu beras. Maka, kita akan membayar fidyah tersebut menggunakan makanan pokok tersebut, beras tersebut. Nah, contoh nih, kita tinggal di Arab Saudi. Arab Saudi itu makanan pokoknya apa? Gandum. Maka, kita akan membayar fidyah tersebut menggunakan gandum, gitu. Fidyah yaitu kewajiban bagi umat Allah yang membayarnya menggunakan harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkan, gitu. Contoh, saya pernah mendengar ceramah salah satu ustadz, ada yang bertanya, bagaimana ustadz jika seorang wanita itu menunda membayar hutang Ramadan dikarenakan haid. Misalnya, seorang wanita itu mempunyai hutang 7 hari, tapi dia menunda-nunda sampai menumpuknya, gitu. Padahal dia mempunyai kesempatan yang lebih banyak, gitu kan, dari setahun, gitu kan. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, gitu. Nah, orang itu dikatakan teledor, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, gitu kata Ustadz. Maka Allah masih memberikan kesempatan bagi orang tersebut.
Nah gitu, orang tersebut masih diberikan kesempatan untuk menebusnya gitu. Cara menebusnya yaitu membayar fidyah. Membayar fidyahnya itu satu hari satu fidyah. Namun puasa tersebut belum maksudnya puasa tersebut masih tetap gitu. Misalnya kita punya hutang 17 hari nih, kita membayar fidyah, udah membayar fidyah, tapi kita harus membayar hutang tersebut. Sudah membayar hutang, membayar fidyah, dan kita masih mendapatkan dosa begitu. Dan selanjutnya misalnya nih, ada yang bertanya lagi, bahwa ibu hamil setiap tahunnya, setiap Ramadan itu ini tidak bisa mengikuti puasa Ramadan karena hamil gitu. Setiap Ramadan tidak bisa mengikuti puasa karena hamil. Nah, kata Ustadz, jika dia tidak mengkodok dikarenakan kesempatan, karena hamil, menyusui, dan lain-lain, misalnya sakit atau lainnya, maka tidak perlu membayar fidyah. Maka hanya membayar hutang saja, begitu. Selanjutnya, kifarot. Kifarot itu dari bahasa Arab kafaro, yang artinya terselubung, yaitu denda karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar janji. Misalnya nih, contoh bersumpah palsu. Cara membayar dendanya yaitu memberikan 10 orang miskin, yaitu dengan memberikan keperluan pokoknya, makanan, uang, atau pakaian gitu. Tapi jika bersumpah palsu itu disahkan jika sudah terucap pada mulut kita. Misalnya kita masih dalam hati, misalnya, demi Allah saya tidak akan pergi ke sana, gitu kan, masih dalam hati, maka belum sah sumpah tersebut, maka tidak perlu membayar denda. Tapi membayar denda itu kan digarisbawahi jika dia melanggarnya. Jika dia bersumpah terus dia melanggarnya, maka dia akan membayar denda. Tapi kalau misalnya dia bersumpah memang benar-benar tidak melakukannya, maka tidak perlu membayar denda tersebut gitu. Jadi kesimpulan kifarah di sini bahwa membayar denda yaitu dengan bersumpah palsu yang dia melanggar sumpah tersebut gitu. Tapi jika diucapkan dalam lisannya, jika dia masih dalam hati, maka belum sah sumpah tersebut begitu. Baik, materi selanjutnya yaitu kurban dan akikoh. Kurban dan akikoh itu hukumnya sunnah muakkad yang sudah mendekati wajib. Jika kurban itu dilaksanakan pada Idul Adha, dan jika akikoh, sebagian para ulama berpendapat bahwa akikoh itu dianjurkan dilakukan 7 hari setelah kelahiran sang bayi, atau jika belum bisa melaksanakan karena keuangan atau unsur lainnya, maka bisa diganti pada 14 hari setelah kelahiran atau 21 hari. Dan sebagian para ulama juga berpendapat bahwa akikoh bisa dilakukan sebelum anak tersebut balik. Tapi sebenarnya akikoh itu apa sih? Rasa syukur gitu kan, berbagi rezeki, bersodakoh gitu. Jadi menurut sebagian ulama juga, kalau misalnya seseorang itu atau orang tua itu mendapatkan rezeki terus berniat mengakikohin anak tersebut, padahal anak tersebut sudah melewati masa balik, maka bisa gitu kita niatkan bersodakoh gitu kan, membagi rezeki, kita akan masih mendapat pahala dan akikoh juga terlaksana gitu sebenarnya. Tapi dianjurkan 7 hari setelah kelahiran sang bayi, atau 14 hari atau 21 hari gitu. Pembagian daging nih. Kalau pembagian daging, biasanya kalau kurban itu 1/3 untuk diri sendiri, untuk seorang yang berkurban, 1/3 untuk
disodakohkan atau disedekahkan, 1/3-nya untuk disimpan. Jika akikoh itu 1/3-nya untuk fakir miskin, 1/3-nya untuk yang berakikoh, dan 1/3-nya untuk tetangga gitu. Larangan orang yang berkurban itu ada larangannya ya. Misalnya ada seseorang yang ingin berkurban, maka dilarang pada mulai 1 Zulhijjah, dia itu dilarang tidak boleh memotong rambut dan kuku sampai ia selesai berkurban gitu. Lalu perbedaan kurban dan akikoh itu pasti pertama itu dari jenis hewannya ya. Kalau misalnya kurban itu kan bisa sapi, kambing, domba, dan unta. Kalau akikoh itu hanya kambing, dan ketentuan akikoh itu laki-laki 2 dan laki-laki 2 dan perempuan 1. Lalu waktu pelaksanaannya juga berbeda. Tujuan akikoh dan korban itu juga sudah berbeda gitu. Tapi sebenarnya sama-sama mencari ridho Allah. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebenarnya persamaannya itu. Materi selanjutnya yaitu hadyu. Hadyu adalah binatang yang disembelih di tanah Mekah dalam rangka ibadah haji atau umrah. Para ulama fikih menamakannya dam, yang berarti darah. Karena apa? Karena binatang tersebut ditumpahkan darahnya sewaktu disembelih. Hadyu ini paling sedikit berupa seekor kambing untuk 1 orang, atau seekor unta, atau seekor sapi untuk 7 orang. Siapa yang meninggalkan wajib haji atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka atau melakukan haji tamatu, melakukan umroh sebelum haji, atau melakukan haji qiron, menggabungkan haji dan umroh, maka wajib baginya membayar dam, yaitu menyembelih hewan atau menggantinya dengan berpuasa atau memberi makan fakir miskin. Hal ini dilakukan demi untuk menyempurnakan hajinya. Jadi hadyu ini bila dia melanggarnya, jadi dia menyempurnakan haji tersebut dengan melakukan hadyu atau dam tersebut supaya hajinya itu sempurna. Dalam pelaksanaan dam ini dalam haji sama dengan pelaksanaan fidyah dalam puasa. Hadyu atau dam terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama yaitu dam tertib dan fakdir. Kedua dam tertib dan ta'dil. Ketiga dam ta'yir dan takdir. Dan keempat yaitu dam ta'yir dan ta'dil. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang yaitu, jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi Allah tidak akan membebani hambanya. Jadi kita itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196 itu diberi kemudahan oleh Allah mencari kurban tersebut yang mudah didapat gitu. Selanjutnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 95 yaitu, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan apa yang kamu buru atau apa yang kamu bunuh, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadnya,
yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya, membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 95. Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 di sini menjelaskan tentang orang yang menginfakkan harta mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Pada kandungan surat ini menjelaskan bahwa keluarkan hartamu di jalan Allah, namun janganlah engkau mengungkit apa yang kamu keluarkan dan janganlah engkau mengumbar apa yang engkau keluarkan, dan janganlah engkau menyakiti perasaan sang penerima. Jadi jangan sampai seseorang itu memberi atau menginfakkan sesuatu hartanya tapi dia menyakiti orang yang menerima gitu. Jadi, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.